kandidat saya telah menjawab sangat baik untuk pertanyaan 1 dan 2. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan 3 dan 4. Pertanyaan ketiga itu, apakah langkah konkret yang dapat kamu lakukan sebagai upaya edukasi agar kasus bunuh diri ini berkurang? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah mengandalkan diri, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita supaya tidak terkena stres. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu, memikirkan sesuatu hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Banyak hal yang bisa kamu pikirkan, tapi kamu tidak pikirkan. Tapi ada hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan, tapi kamu pikirkan. Hindari hal-hal yang tidak perlu. Dengan hal yang membuatmu bahagia. Yang kedua, mencari solusi. Kalau kalian tidak punya teman, kalian tidak punya. Ada sekarang kita kan hidup di dunia yang modern. Ada komunitas yang bisa disebut di depan sebagai konsul, bangku Surabaya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana secara diri kita ini tidak mengalami stres atau depresi. Ini dari pribadi sendiri, kita bisa lakukan healing sampai hilang. Kita bisa meningkatkan diri kita dengan cara mengikuti banyak hal kegiatan, salah satunya seperti refleksi, seperti webinar dan lain sebagainya. Menentukan jalan keluar dari semua masalah yang kita alami. Bagi yang punya teman curhat yang termasuk teman baik, kalian bisa curahkan semua apa yang kalian ingin sampaikan, hal yang tidak bisa kalian selesaikan secara pribadi. Yang kedua, yang berikutnya itu sebab kita yang ditempatkan sebagai pendengar sebaiknya mendengarkan secara baik, karena ada dua macam orang. Ada yang hanya ingin didengar dan hanya ada orang yang ingin dikasih pendapat. Jangan kemana-mana curhat, karena sahabat pun begitu memang. Kalau minta pendapat, kasih pendapat. Kasih apa yang mau kamu pikirkan. Jangan ditanya, kenapa ini tadi begini Pak? Setiap orang punya masalah. Kalau temanmu pergi ke kamu curhat, berarti mereka percaya kalau kamu mampu. Kasih mereka. Pertanyaan keempat, apa para keluarga yang keempat itu bagaimana para keluarga agar dapat menghindari kasus bunuh diri di para keluarga atau masa yang berbeda keluarganya? Yang pertama itu yang paling penting, yang paling utama adalah komunikasi. Kalau hubungan keluarga tidak didasari komunikasi dan kepercayaan, sudah saling terbuka antara orang tua dan anak, harus saling terbuka menceritakan hal-hal. Tidak sulit untuk 10-15 menit kita duduk sama orang tua, kita ceritakan bagaimana hari ini, masa tadi di sekolah ada teman begini, atau ada pasien selama di rumah sakit tadi begini. Dan itu sudah kita saling terbuka sama orang tua, kita tidak membangun relasi antara orang tua dan anak. Dan orang tua juga memberikan perhatian, baik orang tua maupun anak saling memberikan perhatian satu sama lain, memberikan hubungan satu sama lain dan perhatian positif. Dan bagi kan di keluarga itu ada orang tua yang membebaskan, sangat membebaskan anaknya, dan ada orang tua yang bisa diberikan dengan istri ini adalah orang tua yang mungkin kepercayaan kepada anaknya atau tidak mempercaya anaknya, jadi mereka menekankan bagaimana anak itu selalu berada dalam jangkauan orang tua. Seperti mungkin ada anak di sini yang ditanya mau kemana, mau siapa, jalan kemana, jam berapa pulang. Pertanyaan semua itu kayak begitu. Dan itu salah satu penyebab anak cenderung memiliki tingkat depresi atau tingkat stres yang tinggi. Jadi kalau kita percaya sama orang tua, gunakan kepercayaan dengan baik. Jangan ditanya mau pergi, jangan ditanya
Tangkap juga teman-teman. Bagaimana tanggapan terhadap kasus bunuh diri yang marak di kalangan remaja dan orang muda dewasa ini? Menurut awal opinion Pak Indro, jadi kasus ini marak terjadi. Bapak bilang sendiri tadi dominan itu laki-laki, ya kan? Yang kedua itu perempuan. Nah, kenapa bisa laki-laki? Yang pertama bisa terjadi bunuh diri kan kenapa? Itu terlilit hutang penyebabnya. Yang kedua itu kenapa wanita? Mohon maaf ya wanita, biasanya itu karena hamil wanita. Langsung tadi ya, itu penyebabnya. Hal ini bisa terjadi di kalangan dewasa dan remaja saat ini, dan mereka menganggap bahwasanya bunuh diri adalah salah satu cara menyelesaikan masalah. Tetapi dengan cara itu merupakan hal yang salah, karena menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah yang baru. Dia sudah pergi tetapi yang ditinggalkan dalam kepala. Tidak? Jadi menurut saya hal itu bisa terjadi karena mereka tidak mengenali dirinya sendiri dan dia tidak tahu arah dan kemana cara menyelesaikan masalahnya sehingga bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya bunuh diri gitu. Dan orang muda dewasa saat ini, menurut kelompok kami, bunuh diri banyak sekali orang yang beranggapan bahwa bunuh diri itu dapat menyelesaikan masalah, tetapi nyatanya dapat juga menimbulkan banyak masalah. Salah satu contohnya seseorang yang sering dihutang. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan depresi, kehilangan arah, susah mengontrol diri, sehingga menyebabkan bunuh diri. Mungkin soal yang kedua sudah terjawab. Baik, untuk soal ketiga, apa langkah konkret yang dapat dilakukan sebagai upaya edukasi agar kasus bunuh diri ini berkurang? Nah, kita dapat melakukan pendekatan dan membina hubungan saling percaya dengan mengajak berkomunikasi atau berdiskusi. Kita juga dapat memberikan motivasi terhadap seseorang tersebut dan memberikan edukasi tentang bahayanya bunuh diri. Kemudian yang keempat, bagaimana peran keluarga agar dapat menghindari kasus bunuh diri. Kita sebagai keluarga dapat memberikan perhatian dan memberikan pengertian akan pentingnya peran bibinya, apalagi seseorang sebagai kepala keluarga. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh jadi itu aja. Itu lebih sering orang kalau ini berbagai macam sifat. Kira banyak disampaikan hanya ingin menyampaikan bahwa saya kira itu harusnya sudah berapa kegiatan kemahasiswaan ini eksekusinya dari kemahasiswaan. Ada tingkat TD ya, tingkat TD kan, tingkat global kan. Ada yang beranggapan bahwa kehidupannya itu sudah tidak bisa dilanjutkan